Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulih Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Pada sore hari yang berbahagia ini, maka kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dan memujinya atas limpahan karunia rahmat, sehingga kemudian kita diberikan kesempatan untuk mempelajari agama Islam yang mulai ini, mempelajari kemuliaan, kesempurnaan dari agama Islam ini, yang tentunya kita berharap agar kemudian menjadi sebab kebaikan kepada diri kita, sehingga Allah menjadikan kita sebagai penghuni jannah surganya Allah kelak pada hari kiamat. Kemudian juga tentunya mendapatkan kebahagiaan di dunia dan kebahagiaan di akhirat, dan dijauhkan dari api nerakanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka kaum muslimin yang dirahmati Allah, adalah kebahagiaan ketika seorang mendapatkan hidayah, mendapatkan taufik agar kemudian beragama Islam ini teguh di atasnya, istiqamah menjalankan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, melaksanakan perintah-perintah Allah, dan kemudian diberikan juga tekad, azam di dalam hatinya untuk menjauhi maksiat, dosa yang jelas haram dan yang makruh. Kaum muslimin yang dicintai Allah Subhanahu wa ta'ala, bahwa adalah tanda kebaikan bagi seorang hamba ketika dia mendapati dirinya mencintai kebaikan. Ketika seorang kemudian mendapatkan jiwanya mencintai ibadah, mencintai ketaatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman dalam surat Al-Hujurat ayat yang ke-7. Walakinnallaha habbaba ilaikumul iman wa zayyanahu fi qulubikum wa karraha ilaikumul kufra wal fusuqa wal isyan ulaika humur rasyidun. Tetapi Allah lah yang menjadikan kalian cinta kepada keimanan dan menjadikan iman itu indah di dalam hatimu, serta menjadikan kamu benci kepada kekafiran, kefasikan dan kedurhakaan. Mereka itulah orang-orang yang mengikuti jalan yang lurus. Adalah sangat indah doa yang kemudian diajarkan oleh para ulama. Ketika kemudian mereka mengajarkan doa, Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah. Ya Allah, perlihatkan kepada kami satu kebenaran sebagai kebenaran, dan berikan rezeki sehingga kami bisa melaksanakan kebenaran tersebut, ibadah tersebut. Wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah. Dan perlihatkan kepada kami suatu kebatilan sebagai kebatilan, dan berikan rezeki sehingga kami mampu untuk menjauhinya. Ada kalanya seorang diberikan kecondongan untuk taat kepada Allah, diberikan kecondongan untuk kemudian menjadi seorang ahli ibadah, tapi kemudian ternyata ada dua jalan yang berbeda. Seorang yang diberikan jalan ilmu, menetapi kebenaran,
mengikuti kebenaran, sehingga Allah akan membalas kebaikan ibadah tersebut dengan keridhaan Allah, dengan ampunan dari Allah, dengan balasan pahala, dengan surganya Allah subhanahu wa ta'ala. Tapi ada jalan yang melenceng, menyimpang, salah jalannya. Semangat ibadah tidak disertai dengan ilmu, sehingga kemudian dia tidak mendapatkan harapan, tujuan yang seharusnya kemudian dia dapatkan berupa keridhaan Allah, berupa balasan pahala, berupa surganya Allah subhanahu wa ta'ala. Maka kaum muslimin yang dicintai Allah subhanahu wa ta'ala, bersyukurlah ketika Allah memberikan hidayatul irsyad, diberikan jalan, ditunjukkan jalan yang lurus, siratul mustaqim, sehingga kemudian menepati kebenaran. Allahumma arinal haqqa haqqan. Dan berbahagialah kemudian ketika ternyata juga didapati kecondongan hati, ilham dari Allah subhanahu wa ta'ala, digerakkannya hati ini, diberikan kekuatan, diberikan seolah keinginan yang kuat untuk melakukan kebaikan. Betapa banyak di antara kaum muslimin tahu kebaikan tapi kemudian meninggalkan kebaikan tersebut dengan berbagai alasan. Ada yang kemudian ternyata dia meninggalkan kebaikan karena memang sibuk, karena memang kemudian Allah berikan kesibukan ibadah yang lain, maka ini tidak mengapa. Tapi kemudian ada kalanya ternyata diberikan kesibukan bukan dalam kebaikan, seolah itu wajar, tapi ini tidak benar. Seorang yang kemudian mengetahui prioritas, tujuan yang sebenarnya dari kehidupan dunia ini, ingin bahagia di dunia ini, ingin bahagia di akhirat, tentunya dia akan mempunyai skala prioritas yang utama adalah mendapatkan kebahagiaan dunia, bukan kesenangan dunia. Seorang harusnya kemudian mempunyai kesungguhan untuk menggapai, mencapai, mendapatkan kebahagiaan dunia, bukan hanya sebatas kesenangan dunia. Karena berbeda kaum muslimin yang dicinta Allah. Kesenangan akan hilang, dan ada kalanya ketika ditumbuk dengan kesenangan yang lain, maka timbul rasa bosan, bukan rasa puas. Beda dengan kebahagiaan. Ketika Anda mendapatkan satu kebahagiaan, ditambah dengan kebahagiaan yang lain, maka hati Anda akan menjadi semakin bahagia, tenang, tentram, nyaman, lapang, dan seterusnya. Maka pahamilah perbedaan ini. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batilan, dan juga perlihatkan kepada kami satu kebatilan sebagai kebatilan. Ada kalanya seorang kemudian ternyata tertipu. Memang asalnya dia lalai, atau kemudian Allah takdirkan berjumpa dengan para penipu, dai yang mengajak kepada jahanam, mengajak kepada kesesatan. Maka doa yang luar biasa, Allahumma arinal batila batilan, perlihatkan yang batil sebagai sesuatu yang batil, warzuqna jitinaba, dan kemudian berikan rezeki sehingga kami bisa menghindarinya. Sering, berulang kali kita melakukan dosa, padahal kita yakin itu adalah dosa. Ingat kaum muslimin yang dirahmati Allah,
daun timbangan hanya ada dua. Fa amma man thaqulat mawazinuh, seorang yang kemudian mendapati timbangan kebaikannya lebih berat, fahuwa fi 'ishatin radiyah, maka dia akan mendapatkan kehidupan yang diridhai, surga yang penuh dengan kenikmatan, surga yang penuh dengan kepuasan, kebahagiaan, tanpa sedikit pun kesedihan, kesulitan, kecapean, keletihan yang kita rasakan seperti di dunia ini. Maka kaum muslimin yang dimuliakan Allah, bersegeralah menuju ampunan Allah, bersegeralah untuk mendapatkan ampunan dari Allah dan surga yang luas, lebih luas daripada langit dan bumi. Setelah kita melalui bulan Ramadan yang penuh dengan tekad untuk mengisinya dengan kebaikan puasa di siang hari, kebaikan sedekah, memberikan makan berbuka puasa, kebaikan bersemangat menghidupkan malam-malam di bulan Ramadan dengan salat tarawih dan tahajudnya, bersemangat untuk kemudian membaca bahkan menghafalkan ayat-ayat Al-Quran. Kemudian bulan Ramadan berlalu, kita kemudian kembali kepada keadaan yang sebelum Ramadan, dipenuhi dengan kelalaian, kemalasan dan seterusnya. Maka kaum muslimin yang dirahmati Allah, Allah sungguh sayang kepada kaum muslimin. Allah sungguh peduli kepada anda. Timbangan harus berat pada pahala kebaikan. Setelah bulan Ramadan berlalu, ada yang sukses mendapatkan ampunan Allah, mendapatkan kebaikan pahala yang banyak berlipat ganda. Juga ada yang gagal. Ada yang gagal mendapatkan ampunan Allah. Ada yang gagal untuk kemudian menumpuk pahala yang banyak, yang besar, yang berat. Kaum muslimin yang dimuliakan Allah, seperti itu lika-liku kehidupan kita di dunia. Ketika iman kuat, kita bersemangat dalam ibadah. Ada kalanya kemudian kita sendiri menginginkan, memilih untuk lemah dengan menjauhi ibadah. Sebelumnya kita kemudian rajin salat sunnah rawatib sebelum subuh, sebelum zuhur, ba'da zuhur, ba'da maghrib, ba'da isya dan seterusnya. Sebelumnya kita pertahankan salat tahajud, salat witir. Tapi ternyata kita memilih untuk kemudian duduk. Kita memilih untuk datang terlambat ke masjid. Kita memilih untuk kemudian segera tidur. Kita memilih untuk kemudian menganggap tidur lebih penting daripada salat tahajud dan salat witir. Menganggap bahwasanya saya butuh istirahat, saya butuh untuk kemudian mendapatkan badan yang lebih kuat untuk kerja esok hari. Semua alasan pembenaran kemudian dihadirkan pada kemalasan kita, kelalaian kita. Kaum muslimin yang dirahmati Allah, sungguh Allah sayang dan kemudian menghadirkan hari-hari yang istimewa berikutnya selain atau setelah dari bulan Ramadan ini. Di bulan Zulhijjah ini yang akan kita dapatkan beberapa jam kemudian, insyaallah kita akan memasuki bulan Zulhijjah nanti malam. Maka
ternyata Allah Subhanahu wa ta'ala menyiapkan hari-hari yang istimewa untuk kita, agar kemudian kita bisa mengambil sebab berupa timbangan pahala yang berat kelak pada hari kiamat. Allah ingin agar Anda kaum muslimin mendapatkan sebab sehingga Anda masuk surganya Allah Subhanahu wa ta'ala yang tinggi. Maka ketika kesempatan itu datang, raihlah, bersemangatlah, bertekadlah agar kemudian mendapatkan segala bentuk janji Allah Subhanahu wa ta'ala tentang keistimewaan pada bulan Zulhijjah ini. Hadirkan dalam hati, tekadkan, niatkan agar kemudian kita benar-benar mempersiapkan diri kita, terutama di 10 hari pertama di bulan Zulhijjah ini. Kaum muslimin yang dimuliakan Allah, maka perhatikanlah hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, terutama yang berkaitan dengan keistimewaan bulan Zulhijjah ini dan kemudian 10 hari yang pertama di awal bulan Zulhijjah. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, bersumpah pada ayat yang kedua dari surat Al-Fajr. Bismillahirrahmanirrahim. Wal fajr walayalin ashar. Demi fajar. Dan ayat yang kedua Allah Subhanahu wa ta'ala bersumpah demi malam yang 10. Maka para ulama tafsir mengatakan bahwa yang dimaksud dengan malam yang 10 adalah 10 hari di awal bulan Zulhijjah. Kaum muslimin yang dimuliakan Allah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis yang sahih riwayat Al-Bukhari dan selainnya, "Ma min ayyamin al-'amalu salihu fihinna ahabbu ila Allah min hadhihi al-ayyam al-'ashar." yakni Ashru Dzulhijjah. Tidak ada hari di mana amal salih yang dikerjakan di dalamnya lebih dicintai Allah dibandingkan dengan 10 hari ini. Maksudnya adalah 10 hari pertama di bulan Zulhijjah. Faqalu ya Rasulullah walal jihad fi sabilillah. Para sahabat bertanya, wahai Rasulullah, meskipun jihad di jalan Allah. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, walal jihad fi sabilillah, meskipun berjihad di jalan Allah, illa rajulun, kecuali seorang laki-laki, kharaja bi nafsihi wa malihi falam yarji' min dzalika bi syai', kecuali seorang laki-laki yang keluar dari rumahnya, dia kemudian mempersembahkan jiwa dan hartanya, falam yarji' min zalika bi syai', dia keluar menuju medan jihad fi sabilillah dan tidak kembali sedikit pun. Dia mendapatkan syahadah, mati syahid,
dan kemudian harta pun habis di medan perang. Maka kaum muslimin yang dimuliakan Allah, tentunya kita harus mengambil pelajaran yang berharga dari hadis ini tentang keistimewaan 10 hari yang pertama di bulan Ramadan, di bulan Zulhijjah. Ketika Anda mengisi ketaatan ibadah di 10 hari pertama bulan Zulhijjah ini, Nabi Muhammad SAW menyatakan bahwasanya amalan-amalan tersebut lebih dicintai Allah, bahkan ketika dibandingkan ketika seorang jihad fi sabilillah, pergi ke medan perang di bulan-bulan yang lain. Ketika ternyata Allah berikan taufik, hidayah, ilham, kecondongan kepada ibadah-ibadah tertentu pada hari-hari ini, ketika ternyata Allah berikan Anda keluasan, keistimewaan untuk kemudian berhaji, maka sungguh itu adalah keutamaan yang luar biasa. Terkumpul kepada Anda semua kebaikan. Ketika ternyata Anda sudah berhaji atau kemudian sedang tidak berhaji, maka kaum muslimin yang dimuliakan Allah, bersungguh-sungguhlah agar kemudian melakukan ibadah-ibadah yang Allah wajibkan kepada kita, berupa salat wajib yang 5 sehari semalam. Berusahalah agar kemudian sungguh-sungguh menghadirkan kekhusyuan kita. Ketika dahulu di bulan Ramadan, kita yakin Allah akan memberatkan pahala, melipat gandakan satu malam lebih baik daripada 1000 bulan, dan seterusnya. Kita bersemangat. Maka ketahuilah kaum muslimin yang dimuliakan Allah, esok hari dan 10 hari berikutnya, Allah subhanahu wa ta'ala menginginkan agar Anda melakukan kebaikan, ketaatan dengan kesungguhan, karena ternyata Allah akan memberatkan, membesarkan pahala-pahala tersebut di 10 pertama di bulan Zulhijjah. Ketika kemarin kita lalai tidak salat sunnah rawatib, maka hadirkan tekad, nanti ba'da maghrib saya akan salat sunnah rawatib, nanti ba'da isya saya akan salat sunnah rawatib, besok sebelum subuh saya akan salat sunnah qabliyah subuh, saya akan salat qabliyah zuhur, ba'da zuhur saya akan salat malam, saya akan salat witir, saya akan baca Al-Quran, saya akan memulai menghafal Al-Quran lagi di 10 hari pertama di bulan Zulhijjah ini. Hadirkan semua tekad kebaikan tersebut. Berikutnya kaum muslimin yang dimuliakan Allah, juga disunnahkan sebagai keumuman dari amal salih yang kemudian diberikan motivasinya pada hadis tadi, yaitu berpuasa pada 9 hari yang pertama ini. Di antara para ulama mazhab kemudian membolehkan, mensunnahkan sunnah berpuasa setiap hari, esok Jumat, Sabtu, Ahad, Senin, Selasa, Rabu, Kamis sampai hari Arafah pada hari Ahad.
Ada yang membolehkan atau bahkan mensunnahkan hal tersebut, dan itu ditulis dalam kitab-kitab fikih. Atau kemudian kita mengazamkan, bertekad untuk puasa hari Senin esok, hari Kamisnya, maka ada 2 hari yang kemudian kita harus menghadirkan hati, kesungguhan, ketaatan, bahwasanya berpuasa pada hari Senin dan Kamis ini, puasa sunnah ini lebih dicintai Allah dibandingkan puasa sunnah di hari-hari yang lain. Hadirkan juga kemudian tekad bersedekah. Dahulu kita kemudian bergegas mempersiapkan makanan takjil buka puasa. Hadir makanan yang melimpah di rumah. Kita juga menghadirkan makanan takjil buka puasa di masjid-masjid terdekat. Maka ketahuilah kaum muslimin yang dimuliakan Allah, semoga Allah memudahkan kita untuk kemudian berkunjung ke kota Nabi, Madinah Al-Munawwar atau Madinatul Rasul, penamaan yang lebih kuat. Kita akan dapati di hari pertama, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 dan 9 ada sajian buka puasa. Bahwasanya kemudian mereka membiasakan, membudayakan kebaikan yang luar biasa ini. Ingat, bahkan di antara para ulama ketika mempelajari dan kemudian membandingkan mana yang lebih mulia, lebih istimewa, 10 hari di bulan awal Zulhijjah ini ataukah 10 hari terakhir di bulan Ramadan. Maka di antara kesimpulan para ulama, ketika seorang kemudian menginginkan menghidupkan malam, maka malam-malam terakhir di 10 hari terakhir bulan Ramadan adalah lebih mulia. Dan kemudian ketika seorang ingin menghidupkan ibadah di siang hari, maka kata para ulama, 10 hari di awal bulan Zulhijjah lebih utama, bahkan ketika seorang berpuasa di siang hari bulan Ramadan. Maka pahami keistimewaan yang luar biasa ini. Ketika Anda berpuasa di bulan Ramadan, ada pahala yang begitu besar. Ada janji dari Allah Subhanahu wa taala untuk memberikan balasan yang berlipat ganda, melebihi 700 kali lipat. Wa ana ajzi bih. Puasa adalah untukku dan aku akan melipat gandakan sesuai dengan kehendak Allah Subhanahu wa taala. Maka pahami, ketika Anda berpuasa, ketika Anda bersedekah di siang hari bulan Ramadan, bisa menjadikan Anda mendapat meraih pahala yang lebih besar, lebih berat, bahkan dibandingkan puasa di siang hari di bulan Ramadan. Maka kaum muslimin yang dimuliakan Allah, berikutnya juga perbanyak taubat, istighfar. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, orang yang diampuni dosa yang lalu dan yang akan datang, tetap beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala lebih dari 70 kali dalam sehari semalam. Adapun kita pendosa yang mempunyai hobi melakukan dosa, ternyata kita hanya mencukupkan 3 kali setiap selesai salam salat fardu. Astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Betapa angkuhnya kita dengan banyaknya dosa.
Kita lebih mementingkan untuk melihat status WhatsApp. Kita punya waktu untuk lihat status WhatsApp orang lain. Kita punya waktu untuk kemudian scroll, lihat media sosial. Dan ada kalanya ternyata isinya dosa, melihat aurat perempuan dan seterusnya. Kita punya waktu untuk itu. Tapi ternyata untuk sekedar istighfar, membasahi lidah kita dengan istighfar, pemohonan ampun kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak lebih dari 3 kali selesai salat fardu. Maka kaum muslimin yang dimuliakan Allah, adalah kesempatan yang Allah berikan agar Anda mendapatkan ampunan Allah Subhanahu wa taala. Perbanyaklah istighfar, taubat kepada Allah Subhanahu wa taala di 10 hari pertama di bulan Zulhijjah ini. Kemudian ketika ternyata kita dahulu berazam untuk kemudian khatam Al-Quran di bulan Ramadan, maka buatkan tekad, saya akan khatam di 10 hari bulan Zulhijjah ini, atau di seluruh bulan Zulhijjah. Buatkan tekad, minimal ada tekad. Ingat bahwasanya seorang diberikan hidayah, ilham untuk melakukan kebaikan dari Allah Subhanahu wa taala. Berarti sebaliknya, ketika ternyata Anda dapati jiwa Anda lemah, jiwa Anda kosong, jiwa Anda lalai, bahkan tidak terpikirkan untuk membaca Al-Quran di hari-hari yang mulia ini, maka hakikatnya Anda sedang dijauhkan dari rahmat Allah. Anda sedang kemudian ditutup dari sebab kebaikan yang luar biasa ini. Maka bersyukurlah dan kemudian buktikan dengan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Juga berikutnya, jika memang dirasa berat untuk baca Al-Quran, dan bahkan sebenarnya tidak harus buka mushaf, tidak. Cukuplah Anda kemudian mengulang-ulang surat Al-Ikhlas, Al-Fatihah ketika Anda berjalan, ketika Anda sedang duduk, ketika Anda sedang berbaring. Tidak harus buka Al-Quran, mushaf, tidak. Anda mengulang surat Al-Fatihah, Anda dapatkan banyak kebaikan, pahala berlipat. Anda kemudian baca surat Al-Ikhlas yang kemudian pasti Anda hafal, Anda akan mendapatkan pahala yang berlipat. Maka andai semua itu terasa berat juga, isi dengan zikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Perbanyak zikir kepada Allah dengan zikir-zikir yang mutlak. Bahkan di antara riwayat yang menceritakan tentang keagungan 10 hari ini, ma min ayyamin a'zamu indallah wa la ahabbu ilaihi minal amal fihinna min hadhil ayyamil ashar. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, yang diriwayatkan oleh Ahmad Ad-Daruqutni dan selain mereka, dari sahabat Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma, tidaklah ada hari-hari yang lebih mulia di sisi Allah dan tidak lebih dicintai oleh Allah dari amalan yang dikerjakan pada 10 hari yang pertama di bulan Zulhijjah. Fa'aksiru fihinna, maka perbanyaklah pada 10 hari ini. Perintah dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, fa'aksiru fihinna minat tahlil, perbanyak tahlil, la ilaha illallah wahdahu la syarikalah,
Lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Perbanyak takbir dan tahmid. Fa'akthiru fihinna minat tahlil wat takbir wat tahmid. Maka perbanyak zikir-zikir yang mutlak ini pada setiap nafas kita, terutama di siang hari di awal bulan Zulhijjah ini. Kaum muslimin yang dimuliakan Allah, dan tentunya juga kemudian saya ingin mengingatkan tentang zikir yang muqayyad, yang kita kenal dengan istilah takbiran, yang kemudian kita akan baca dimulai dari fajar atau subuh pada hari Arafah. Selesai kita melakukan solat berjamaah, setelah melakukan zikir singkat, maka kita mengagungkan Allah dengan takbiran ini. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah, Allahu Akbar. Allahu Akbar walillahil hamd. Resapi, khusyuk, hadirkan hati ketika mengucapkan takbiran ini, terus berlanjut hingga hari tasyrik yang pada tanggal 13 setelah salat asar. Kaum muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka juga kemudian hendaknya setiap kaum muslimin juga ketika ternyata diberikan kelapangan, keluasan rezeki, agar kemudian mempersiapkan diri berkurban di hari Idul Adha yang mulia. Juga kemudian mempersiapkan diri agar kemudian sebelum maghrib ini, sebelum dikumandangkan azan maghrib ini, untuk potong kuku kalau kemudian dirasa sudah panjang, atau kemudian mencukur rambut-rambut tertentu. Karena setelahnya Anda tidak boleh untuk kemudian mencukur rambut dan memotong kuku hingga hewan yang Anda persiapkan kemudian dikurbankan untuk Allah Subhanahu wa taala, untuk mendapatkan keridhaan Allah dan pahala yang besar. Kaum muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, teruslah untuk kemudian berpindah dari satu ketaatan ibadah kepada ibadah yang lain, mulai nanti maghrib dan seterusnya sampai 10 hari yang pertama bulan Zulhijjah, dan seterusnya di bulan Zulhijjah secara umum. Kemudian sebagaimana kita ketahui, ketika ternyata pahala akan menjadi besar, menjadi berat di sisi Allah Subhanahu wa taala di 10 hari yang pertama bulan Zulhijjah, maka begitu pula dosa. Dosa akan menjadi berat, dosa akan menjadi besar ketika dilakukan di 10 hari di bulan Zulhijjah ini. Maka penting bagi kita untuk kemudian bertekad untuk menahan diri tidak melakukan dosa, terutama dosa yang besar di 10 hari pertama bulan Zulhijjah ini. Kita berusaha untuk kemudian menundukkan pandangan mata kita dari setiap dosa. Kita berusaha untuk kemudian mengurangi dosa yang kemudian masuk ke telinga kita. Kita berusaha untuk menahan lisan kita, lidah kita daripada dosa. Dosa ghibah dan dosa-dosa yang lainnya. Kaum muslimin yang dimuliakan Allah, kita berusaha untuk menahan semua anggota badan kita dari dosa-dosa yang kemudian membinasakan
karena akan diberatkan, dibesarkan pada 10 hari bulan Zulhijjah yang pertama ini. Kaum muslimin yang dimuliakan Allah, faidah yang kuat dari ayat Allah Subhanahu wa taala pada surat Thaha, ketika Allah Subhanahu wa taala menceritakan tentang Nabiullah Adam alaihissalam, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Walaqad ahidna ila Adama min qablu fanasiya walam najid lahu azma." Sungguh kami dahulu telah mengikat perjanjian kepada Adam, tapi kemudian dia lupa. Walam najid lahu azma, dan kami tidak dapati azam. Allah sudah kemudian melarang agar mendekati pohon larangan, tapi Nabi Adam lupa dan lemah tekadnya. Maka kaum muslimin yang dimuliakan Allah, sebagai anak cucu Adam, setelah mendengarkan kebaikan, setelah diperingatkan dari dosa, bertekadlah untuk kemudian benar-benar melaksanakan ketaatan di 10 hari pertama bulan Zulhijjah ini. Waffaqakumullah wasaddada khutakum. Mungkin ini yang bisa saya sampaikan pada kesempatan ini. Walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.